Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazilatul Rahmah, mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali, Pesugihan Cilacap, Prodi BK semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang BK kelompok. Ada pengertian, jumlah peserta, tujuan, manfaat. Ada juga tentang konseling kelompok, jumlah pesertanya ada berapa, lalu tujuannya apa saja. Langsung saja kita ke pengertian bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu merupakan bantuan terhadap individu yang dilaksanakan dalam situasi kelompok. Bimbingan kelompok dapat berupa penyampaian informasi ataupun aktivitas kelompok, membahas tentang masalah-masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi maupun sosial. Jadi bimbingan kelompok itu seperti bimbingan kepada seorang konseli, namun dilaksanakan dalam situasi kelompok. Selanjutnya ada jumlah peserta bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok bisa dilaksanakan dalam 3 kategori kelompok-kelompok. Yang pertama ada kelompok kecil, kelompok sedang, dan kelompok besar. Kelompok besar itu ada kelompok besar yang pertama ataupun yang lebih besar, namanya kelompok kelas. Untuk kelompok kecil, bimbingan dilaksanakan dengan jumlah konseli 2-6 orang. Untuk kelompok sedang ada 7-12 orang, dan kelompok besar 13-20 orang. Adapun untuk kelas, bimbingan kelas itu terdiri dari 20-40 orang konseli. Selanjutnya ada tujuan bimbingan kelompok. Secara umum, tujuan bimbingan kelompok ialah untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi, melalui kondisi dan proses berperasaan, berpikir, berpersepsi, dan berwawasan yang terarah, luas serta dinamis. Maka kemampuan berkomunikasi, bersosialisasi, dan bersikap dapat dikembangkan. Jadi untuk tujuan bimbingan kelompok itu untuk bisa mengembangkan potensi konseli dalam bersosialisasi, khususnya berkomunikasi kepada orang lain, kepada masyarakat luas, dan kepada teman sendiri. Lalu untuk manfaat bimbingan kelompok, ada banyak sebenarnya manfaat bimbingan kelompok. Seperti yang pertama itu diberikan kesempatan yang luas untuk berpendapat dan membicarakan berbagai hal yang terjadi di sekitarnya. Untuk konseli, yaitu diarahkan dan diberikan kesempatan. Jadi konseli itu bebas berpendapat dan membicarakan berbagai hal yang dia ingin katakan atau usulkan, biar bisa berinteraksi dengan orang lain. Poin kedua yaitu menimbulkan sikap yang positif terhadap keadaan diri dan lingkungan mereka yang bersangkut paut dengan hal-hal yang mereka bicarakan dalam kelompok. Jadi dalam bimbingan kelompok itu konseli diarahkan agar bisa menimbulkan sikap yang positif terhadap diri sendiri ataupun lingkungan sekitar mereka mengenai hal-hal yang mereka bicarakan. Selanjutnya, untuk menyusun program-program kegiatan untuk mewujudkan penolakan terhadap hal yang buruk
dan sokongan terhadap hal yang baik. Jadi di situ dalam forum bimbingan kelompok, konseli diarahkan untuk menjauhi hal-hal yang buruk, akibat atau apapun yang menurut pandangan masyarakat itu tidak baik, ataupun motivasi supaya mengerjakan hal-hal yang baik, sokongan terhadap hal yang baik. Selanjutnya, mendorong siswa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan nyata dan langsung membuahkan hasil sebagaimana mereka programkan semula. Di situ siswa bebas mengemukakan pendapat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan nyata. Di situ ada forum untuk membicarakan kegiatan-kegiatan lalu dilaksanakan bersama-sama melalui prosedur-prosedur yang mereka rencanakan dalam forum bimbingan kelompok, dan bisa ditanyakan langsung kepada konselor bagaimana baiknya, atau bisa tanya apapun dengan konselor, karena konselor itu bersifat membantu, membimbing, memberi arahan. Selanjutnya kita beralih ke konseling kelompok. Kalau bimbingan itu kan pemberian bantuan. Kalau konseling kelompok merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada siswa melalui kelompok untuk mendapatkan informasi yang berguna agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi melalui kegiatan kelompok agar tercapai perkembangan yang optimal. Kalau bimbingan itu bersifat membantu, sedangkan konseling itu membantu pemecahan masalah yang dihadapi. Jadi targetnya itu perkembangan optimal pada masing-masing konseli. Dan untuk jumlah anggota konseling kelompok ada beberapa macam ya. Konseling kelompok umumnya beranggota berkisar 4 sampai 12 orang. Jumlah anggota kelompok yang kurang dari 4 orang tidak efektif karena dinamika jadi kurang hidup. Sebaliknya, jika jumlah konseli melebihi 12 orang, itu terlalu besar untuk konseling karena terlalu berat dalam mengelola kelompok. Jadi target konseling itu menyelesaikan masalah dan pengembangan optimal. Jadi kalau untuk konseling, kalau kurang dari 4 orang itu dinamika kelompoknya itu kurang hidup. Jadi nggak ada masukan-masukan dari pemikiran orang lain, usulan-usulan yang mencerahkan pemikiran ataupun yang lainnya. Dan jika konseling melebihi 12 orang, itu terlalu besar untuk konseling karena konselor itu terlalu berat dalam mengelola kelompok. Anaknya terlalu banyak. Dan untuk tujuan konseling kelompok, konseling kelompok bertujuan untuk melatih kemampuan berkomunikasi siswa, rasa tenggang rasa, lalu rasa kepedulian, serta terentaskannya masalah yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Manfaatnya, tujuan konseling kelompok itu melatih kemampuan berkomunikasi siswa. Jadi siswa itu bisa pandai berkomunikasi dengan kata-kata yang baik, bersosialisasi dengan orang lain. Lalu rasa tenggang rasa kepada orang lain, teman sendiri,
ada rasa kepedulian, saling membantu, saling empati ataupun simpati, serta terentaskannya masalah yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Jadi di situ masing-masing anggota kelompok bisa bercerita tentang wawasannya, yang lain menanggapi atau apapun, nanti dipandu oleh seorang konselor. Demikian penjelasan tentang bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.